Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Amalia dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 2021 Universitas Perjuangan dengan NIM 2101010019. Di sini saya akan menerangkan tentang radikalisme dan terorisme. Radikalisme ialah suatu paham atau aliran yang meningkatkan sebuah perubahan sosial dan politik. Tujuan dari radikalisme yaitu mengadakan suatu perubahan sampai ke akar-akarnya dengan menggunakan metode kekerasan serta menentang struktur yang sudah ada. Sedangkan terorisme itu adalah dari kata teror yang artinya menakut-nakuti atau mengerikan. Menurut KBBI, terorisme itu merujuk kepada penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam suatu usaha pencapaian tujuan. Salah satu isu terorisme dan radikalisme di Indonesia contohnya seperti bom di Makassar. Ya, jadi perkiraan peristiwa bom bunuh diri terjadi pada pukul 10.30 waktu itu Indonesia Tengah. Nah, jadi persis terjadi sesudah kami selesai ibadah kedua, misa kedua. Ya, jadi umat yang ikut ibadah kedua sudah pada pulang. Nah, kebetulan gereja kami ada beberapa pintu masuk dan pintu keluar. Oke. Jadi tidak konsentrasi pada salah satu pintu. Nah, jadi ketika terjadi umat pada pulang lalu yang lain masuk, ya datanglah pelaku bom bunuh diri itu naik motor akan masuk ke dalam lokasi gereja tetapi sudah diamati oleh petugas keamanan. Lalu, tindakan apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah radikalisme dan terorisme? 1. Memperkenalkan ilmu pengetahuan. 2. Memahami ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan. 4. Mendukung aksi perdamaian. Yang kelima, berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme. Dan yang terakhir, menyaring informasi yang didapatkan. Beberapa cara mencegah radikalisme dan terorisme yang biasanya muncul di kalangan masyarakat bahkan negara termasuk Indonesia sendiri. Cara pencegahan ini harus diketahui dan dilakukan oleh siapapun, terlebih generasi muda yang merupakan ujung tombak penerus bangsa di masa depan. Apalagi mengingat generasi muda masih mudah terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman baru yang biasanya muncul di tengah-tengah masyarakat, sehingga mereka rentan terpancing ke dalamnya, sehingga mudah tertanam di pikirannya untuk mengikuti pemahaman-pemahaman tersebut yang dapat memicu tindak kekerasan dan konflik. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus lebih direntankan dan dilakukan kepada para generasi muda yang merupakan ujung tombak penerus bangsa di masa yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.